Yap. Oke, dengan adanya Hilda Momochan, dia bakal mencoba untuk rusuhin. Lihat itu, Gusion setengah darah langsung gara-gara dipukulin sama seorang Navi. Bahkan dia sampai nyebrang darat ya, mencoba untuk ngincer ke arah Link yang kayaknya sih agak terlambat. Jadi masih bisa dapetin orange buff. Masih bisa dapetin orange buff ya. Tapi ini pressure yang diberikan sama Navi sih udah cukup mengerikan karena harusnya udah kelihatan playstyle dari Fast Icon nih mau coba untuk ngeganggu terus ke arah Link ya. Ke arah bungsunya biar bungsunya tidak bisa farming dengan cukup mudah. Tapi itu akan menjadi pertukaran yang cukup mahal karena tentunya Navi bisa di take down dengan cukup mudah oleh 3 pemain dari Silo Eagle. Yap. Apalagi memang di sini gangguan ke arah Link gagal, tapi Phantom Slash udah mulai masuk dari udah mulai sekarat banget. Serbloody dia di first blood didapatkan oleh Brigham. Dia nggak tahu dia siapa Pendragon kayaknya. Harusnya Pendragon karena Brigham yang satu lagi main mid kan. Iya. Oke, dan Doma di sini yang masuk dari EVOS Academy di posisi gold lane kali ini memberikan pressure ke arah seorang Matt dan Navi. Nggak kasih kesempatan untuk Matt recall terlebih dahulu, tapi pergerakan dari Silo di sini sudah mulai terlihat. Navi langsung mundur dan mengganti targetnya ke arah seorang bungsu kali ini dan Brim Brigham di situ sudah memberikan rotasi juga yang dimana ini langsung didapetin informasinya dari Silo sendiri dan mereka langsung memukul mundur. Oke. Tapi at least memang untuk early game ya, EVOS Icon bisa dibilang tuh nge-leading tempo lah. Pressure-nya kelihatan kayak kata Momochan bilang tadi dan untungnya nggak ada pisau itu, kalau nggak dari Serbloody ya, itu bisa ngeluarin slaughter-nya dan ketika masuk sakit banget. Sakit banget dan Ido dari bawah tentunya akan membantu sedikit pergerakan dari landingnya ya menurut aku karena pressure-nya diberikan tapi dari seorang Lilia terpaksa menggunakan Black Shoes tapi Dagger sudah connect dan bahkan Tempest of Blade sempat dibuka namun ternyata sudah tumbang terlebih dahulu Lilianya. Ini keuntungan Silo Eagle lah ya untuk early game karena memang dia pakai 2 assassin. So burst damage, mobility itu bakal kencang banget dari mereka. Bargain kalau middle to late game, ingat dia ada 1-1 di sana, ada Aka yang bakal dapetin objektif dan ada Lilia juga yang nanti lama-lama Magic Shockwave-nya bakal sakit, tapi Power of Whiteness menuju ke arah Spanky, dia pun harus recall dengan 1 barada terakhir, tapi Navi-nya sih bener-bener tebel banget walaupun kali ini Slaughter dan Incandences mengakhiri nyawa dari seorang Navi karena nggak di backup sama sekali. Tapi kali ini dari Benedetta mencoba untuk memberikan sedikit pressure lagi setelah memotong dari area jungle-nya, tapi sudah terlihat di area map dan Ido langsung mundur juga. Sutsujin bakal fokus seperti yang udah kita bicarakan dari segi draft ya. Ini akan lebih fokus ke area objektif turtle-nya. Sementara Ido masih mengganggu pergerakan dari seorang Benedetta dan Matt. Di sini bakal coba di pressure habis-habisan. Lagi-lagi pressure yang diberikan oleh seorang EVOS Icon kali ini mencoba untuk menghantarkan ke arah seorang Spunky, tapi ternyata Spunky berhasil untuk ditumbangkan. Tapi masalahnya pertukaran dengan Doma akan hilang begitu saja. Blazing Duet dari Matt menumbangkan Brim di sini, membuat Lilia tentunya tidak mudah untuk selamat. Well, 5 poin kill yang didapatkan Silo Eagle, tapi perhatiin deh gold ya, mau EVOS Icon masih leading. Berarti Domanya ini berhasil untuk farming lumayan cukup sukses, apalagi Sutsujin. Karena dari tadi Sutsujin tuh benar-benar belum muncul di team fight, objektif juga belum kelihatan dari seorang Sutsujin. Jadi nantinya ketika memang dia muncul itu bakal tebel banget, bahkan sampai sekarang pun mereka langsung mencoba untuk menginvasi orange buff. Iya, dan permasalahannya ini dari Sutsujin sih sebenarnya nggak terlalu terpressure banget. Karena dia masih cukup, aku bisa bilang cukup seimbang lah dari segi farmingannya, dari segi network juga seperti yang Kolis bilang. Tapi Bungsu di sini pressure-nya gila-gilaan dan Electro Final Blow dari seorang Benedetta membuat seorang Bungsu tentunya harus tumbang. Tapi kali ini Heavy Spin dibuka mengarah ke arah seorang Spunky dan kali ini Sutsujin berhasil untuk mendapatkan pemain keduanya. Sementara Ido pun terjebak 2 pemain dan bahkan dari Serbloody terlalu mengambil risiko. Sempat berhasil dapetin Sutsujin tapi permasalahannya nggak ada yang mau mengincar ke arah Serbloody dan Navi pun harus mundur karena sudah tertag dengan adanya damage dari turret. Iya, lari ada Benedetta langsung dihajar. Brim, dia berhasil untuk menumbangkan seorang Gusion yang bingung ya. Ke kiri salah, ke kanan salah. Karena Benedetta elapsed daytime atau pasif dari Benedetta tuh memang ngeselin banget. Dia bisa langsung ngejar ke arah lawannya. Iya, dan Matt masih dengan pressure yang sama dari seorang Lilia. Ini gila banget sih dari Lilia. Tapi wild charge dari seorang Spanky kali ini tentunya ada trade yang akan didapatkan dan Bungsu berhasil untuk mendapatkan trade tersebut dari area atasnya. Well, ini Matt PR banget karena dia udah tertanya 1 kali walaupun udah dapetin 3 assist. Jadi dia butuh untuk kumpulin pundi-pundi gold. Nah ini dia nih, Slaughter, Incandences dilepasin. Pisaunya nggak connect karena lihat gocekannya tuh angkara Navi.
Iya, makanya ini Navinya kelihatan lumayan serem ya sebenarnya dengan posisi yang sebenarnya dia belum tebal-tebal banget karena itemnya masih dibikin sama Navi. Tapi masalah pressure-nya ini yang ngebuat Silo mereka nggak terlalu nyaman tuh segi rotasinya. Dan Sujudin tentunya masih bisa untuk mendapatkan satu buah objektif turtle-nya dan lihat mencoba untuk mendapatkan stucknya dari seorang Navi, tapi posisi dari Serblodi terkurung karena ada Sujudin mencoba untuk mendatang, tapi Snowblade dibuka begitu saja bersama dengan Heavy Spin. Sementara kali ini terkena Petrify dari Benedetta masih bisa selamat dan bahkan satu buah. Wah, dibalikin di outplay dengan Phantom Slash yang bagus banget. Momochan yang membuat Bungsu harus tertekan begitu saja, bahkan dengan Festival of Blood. Lihat Brim gak mau pulang, ngabisin minion yang ada karena dia bakal dapat lifesteal darahnya lagi. Bahkan Matt Blessing Duet mencoba untuk clear wave ini dengan cukup cepat, tapi Brim dia harus nahan damage dari turret dan akhirnya bisa recall di kiri sana. Wah, itu ter-outplay sih dari Bungsu ya. Mungkin dia juga kaget kali ya. Tapi kali ini Bungsu lagi-lagi harus tumbang untuk yang ketiga kalinya. Dan area purple buff tentunya sudah dikuasai oleh pemain-pemain dari EVOS Icon. Ini yang ngebuat Bungsu tentunya tidak bisa untuk memiliki energi yang cukup banyak melakukan rotasi tentu. Oke, ternyata Brim itu bukan Pendragon yang Xpilen tapi Veldora, tapi Navi barusan. Karena dia solo versus everybody. 3 hero di sana langsung take down, walaupun dia memberikan waktu untuk Benedetta ngambil di area bottom lane, tapi weakness point is open. Langsung dia dengan crossbow tank double kill, bahkan diamankan oleh seorang 1-1-nya Doma. Nuki mau triple kill dikasih enggak, ternyata dicolong sama Brim. Point killnya bahkan Ido, dia mau kabur, double kill juga dari Brim. 4 hero tertik dan Momochan. Oh no, ini bakal sedikit sulit ya untuk Silo Eagle karena perbedaan network kali ini udah didominasi oleh pemain dari EVOS Icon. Tapi Snowblade mulai dibuka kali ini oleh seorang Bungsu mencoba untuk 1v1 situation dengan seorang Benedetta di area bawah, namun ternyata tidak akan dilanjutkan dan menjadi informasi di mana Bungsu ini udah nggak punya tema Snowblade. Jadi harus mundur kali ini. Sulit banget karena pemain-pemain dari EVOS Icon mereka udah mulai ngerusuh di area midnya, dan satu buah heavy spin dari seorang Sujudin tentunya menumbangkan Spanky yang harusnya terlihat tanky, namun ternyata dengan damage yang dimiliki oleh EVOS Icon nih membuat Silo Eagle mereka kehilangan roamer mereka. Itu kayak cowok-cowok yang baru putus cinta. Kelihatannya kokoh, padahal hatinya lagi rapuh. Gitu ya. Gak salah sih. Aduh. Terlihat kuat di luar ya. Iya, terlihat kokoh di luar. Ketemu temennya masih ketawa-tawa, padahal malamnya mewek-mewek. Tapi ini dia, inner bottom turret diambil, diamankan juga. Bahkan Turtle dicuekin sama teman-teman EVOS Icon karena mereka harusnya sih mau nunggu berubah jadi Lord yang pertama. Sementara gak terlalu banyak yang bisa dilakukan sama Bungsu tanpa ada purple buff, tapi Spanky satu buah wild charge dan Doma hilang begitu saja. Navi agak sedikit terlambat untuk membackup, tapi Serblodi akan menjadi korban kedua di mana Benedetta langsung melakukan pemotongan duniawi. Dan kali ini dari Ido mencoba untuk membackup kali ini dan bahkan heavy spin dari seorang Sujudin sangat amat on point. Tapi tanda blazing duet dari Ma datang tepat waktu dan bahkan Lilia tumbang begitu saja. Bungsu pun datang mencoba untuk memberikan backup dan 3 pemain hilang dari EVOS Icon mau tidak mau dari Benedetta masih mau lebih. Ini Veldora sih benar-benar dari tadi outplay. Gila dia benar sih. ngebalikin momentum demi momentum yang dihajar atau dibuat sama lawannya. Bahkan dia bakal maju lagi ke depan. Tempest Snowblade mulai dikeluarkan tapi ditungguin sama seorang Brim. Dia mencoba untuk menghajar lagi ke arah depan dengan Phantom Slash-nya. Slaughter ikan Dances, bahkan adanya lagi Electro Final Blow. Sayang sekali Navi tidak bisa bertahan. Gila tuh fast hand banget ya. Dari Veldora ya ini ya. Iya. Gila dia fast hand banget. Menurut info netizen ini Veldora. Dan kelihatan gitu loh macro play yang dilakuin sama Veldora ini nge-outplay pemain-pemain dari Silo Eagle yang mau coba untuk tumbangin dia. Sekali Bungsu udah kena korban. Kedua ternyata ada lagi korbannya. Betul, power spike-nya ya Mo ya. Lebih tepat itu kayak dia udah tahu banget Benedetta tuh bisa nahan seberapa damage, timing Benedetta biar bisa menghindar dengan sniper itu seperti apa. Tapi surprise, masih ada Black Shoes dari seorang Brim. Oh iya sih, kalkulasi damage juga sih yang dimiliki sama Benedetta dari Veldora sendiri, kalkulasi lifesteal-nya juga. Dan itu udah diprediksi sama seorang Veldora. Dan kali ini Doma mencoba untuk memecahkan weakness point kali ini. Sudah bisa untuk terbang ke atas, tapi tentunya Spanky bukanlah target yang diinginkan. Ya, karena memang juga untuk membuying time ya tujuannya. Buying time supaya Sujudinnya bisa dapetin solo Lord dengan tidak adanya gangguan. Tapi again, dengan adanya kedatangan Lord nantinya nih, mereka bakal mencoba untuk mengincar ke arah base turret milik Silo Eagle. Dan Silo Eagle kalau dibilang winning conditionnya gimana nih Mo? Supaya mereka masih bisa membalikan keadaan. Karena sebenarnya goldnya terpaut lumayan cukup jauh, 7.000 gold. Masalahnya agak sedikit sulit karena posisinya nih dari EVOS Icon mereka hampir sempurna ya dari segi draft. Ada yang bisa nyolong ke arah backline, ada yang bisa nahan di area depan, mereka punya locker.
Dan bahkan dengan adanya burst damage dari Lilia juga, ini ngebuat siapapun yang mau coba untuk nge-counter pergerakan dari Force Icon ini udah kena poke damage duluan gitu loh. Dan bahkan hero setebal Spanky ini pun juga nggak bisa nahan damage terlalu lama. Kalau misalnya dia ngebuka weakness point-nya dari seorang Doma, ini bisa aja dianya tumbang kalau di posisi dia udah half HP dan bahkan di follow up dengan cukup baik. Tapi kali ini setujin lagi-lagi dengan heavy spin yang nge-lock. Ini aku bilang lockernya tuh udah dipegang sama EVOS Icon. Dan kali ini Ido mencoba untuk menahan dengan satu buah Black Dragon Form, tapi ternyata Bungsu mencoba mengincar ke arah backline-nya satu buah, tapi Soblet dibuka begitu saja. Ido masih bisa untuk menunggu Navi, tapi ternyata Lordnya sudah mulai masuk ke area BC dan Mat masih punya satu buah. Tentunya ini adalah salah satu high ground yang kuat banget sih dari Silo menurut aku. Dan memang ini sebenarnya bukan ini nggak bisa dibilang miskalkulasi dari EVOS Icon ya, Momo-chan ya. Karena Blazing Duetnya disimpan di posisi Lordnya udah tumbang, minionnya memang harus di-clear. Win of Nature-nya mau lihatnya. Bener-bener dia langsung hajar, dia juga dapat flicker ke depan Spunky. What are you doing? Wild Charge menuju ke arah belakang sana, weakness point-nya satu lagi. Like final blow bahkan langsung dia menuju ke arah Sir Bloody, di mana Matt sendirian tertinggal. Double kill diamankan oleh Brim. Ini adalah keputusan yang salah buat Silo Eagle. Terlalu memaksakan dan ketika Spanky-nya flicker, dia nggak bisa dapat apapun karena Doma posisinya masih bisa mencegah lah mungkin pressure yang diberikan sama Spanky. Dia mau coba untuk nangkap ke arah Domanya, tapi masalahnya jaraknya nggak nyampe gitu loh. Betul, jadinya malah buang resource dan malah membuka kesempatan buat EVOS Icon ngebalikin momentum. Nah gitu kali ini bahkan dari Super Minionnya udah mulai masuk ke area base-nya. Masih ada high ground yang dimiliki oleh Silo Eagle, masih ada Blazing Duet tentunya dari seorang Matt, tapi EVOS Icon mereka bermain lebih disiplin, mereka lebih sabar mainnya. Dan mungkin menunggu Lord sih untuk sembari masuk mencoba untuk menghancurkan turret dari Silo Eagle. Betul. Karena mereka juga punya Grok, mereka punya Gusion juga yang bisa clear wave minion dengan cukup cepat ya teman-teman ya. That's why dari Silo Eagle mungkin mau nggak mau juga mereka harus dikandangin. Dan 20 detik lagi Lord spawn dari EVOS Icon juga menggunakan strategi freeze lane. Supaya apa? Supaya dari Silo Eagle-nya keluar semua dari base yang nantinya bisa di pick off terlebih dahulu. Karena lihat Benedetta-nya ini udah benar-benar mau coba untuk ngasih info ya. Dia benar-benar muter, benar-benar jalan pelan-pelan. Karena kan Benedetta hero yang cukup gesit, dia punya elapsed daytime, dia punya an eye for an eye untuk bisa menghindari let's say skill-skill dari lawan, basic attack maupun crowd control dari lawan. Tapi ini dia pancingannya sudah mulai berjalan. Doma mencoba untuk maju dan Black Dragon Bomb kali ini mulai di pop up untuk mengudara di atas sana. Bungsu fokus ke area Lordnya, tapi weakness yang open. Bakal terbangkan ada Blazing Duet juga yang dilepasin sama seorang Cloud, di mana Ido dia langsung terbangkan adanya crossbow offline yang dilepaskan oleh seorang Doma. Navi sendirian versus dua hero. Lord diamankan oleh seorang One-One, bahkan Link-nya harus ter-shutdown, di mana double kill diamankan Doma. Iya, mencoba untuk melawan counter summon itu menjadi keputusan yang agak sedikit beresiko. Tapi kali ini lihat 3 pemain dari Silo Eagle mencoba untuk melakukan defense di area base, tapi Spanky terkena Phantom Smash yang begitu perih dari seorang Velura. Sementara Bloody mencoba untuk menahan, tapi ternyata unstoppable diamankan oleh seorang Doma. Domanya nggak tumbang. Dan bahkan itu yang ngebuat Sir Bloody harus terpanis. Kita kali ini Super Minion udah mulai masuk dari area atas dan dari area bawah. Wildcard dibuka begitu saja. Dan bahkan Phantom Slash dari seorang Velura kali menghabiskan pemain-pemain dari Silo Eagle. Dan bahkan Matt masih memiliki satu buah Blazing Duet yang tidak ada, tapi harus ditahan terlebih dahulu. Tapi lihat Ido, satu persatu pemain-pemain dari Silo Eagle bakal coba ditahan begitu saja. Satu buah heavy spin lagi dan lagi dari Bungsu mencoba untuk lari, tapi satu Super Minion, barisan Super Minion bersama dengan Lord sudah mulai masuk ke area base-nya. Yap, ini harusnya bakal langsung di-secure aja sama EVOS Icon karena memang Silo Eagle belum bisa melakukan apa-apa lagi. Dan game yang pertama dimenangkan oleh EVOS.